Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar tahun 1998 akhir, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur datang di Wonosobo. Saat itu sedang ramainya era reformasi, yaitu beberapa bulan setelah Pak Harto jatuh. Kejadian ini terjadi beberapa bulan sebelum beliau atau Gus Dur menjadi presiden, yaitu orang nomor 1 di negeri ini. Waktu itu beliau masih memegang jabatan Ketua PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bertepat di gedung PCNU Wonosobo, Gus Dur mengadakan pertemuan dengan pengurus NU dari Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Temanggung, dan Magelang. Sudah barang tentu semua kiai ingin tahu apa pendapat Gus Dur tentang situasi politik yang sedang terjadi. Pripun Gus, situasi politik terbaru? Tanya seorang kiai. Orde Baru tumbang, namun negeri ini mengalami sakit keras, kata Gus Dur. Kok bisa Gus? Ya bisa. Wong yang menumbangkan Orde Baru pakainya emosi dan ambisi tanpa perencanaan yang jelas. Setelah tumbang, mereka bingung mau apa, sehingga arah reformasi nggak tahu kemana. Bahkan negeri ini diambang kehancuran, diambang perang saudara. Arah politik sedang menggiring negeri ini ke pinggir jurang kehancuran dan separatisme. Lihat saja, baru sekian bulan orde reformasi berjalan, kita sudah kehilangan provinsi ke-27 kita, yaitu Timor Timur, kata Gus Dur. Kiai harismatik tersebut, sebagaimana biasanya, kalau belum mulai bicara, kita semua akan merasa kasihan dengan sikap Gus Dur yang datar dan seperti capek sekali dan seperti aras-arasan atau malas bicara. Namun, jika sudah mulai, sangat luar biasa dan ruangan seakan sepi, seperti kuburan, tidak ada bunyi apapun selain suara Gus Dur. Seorang kiai penasaran dengan calon presiden definitif pengganti Pak Habibie yang hanya menjabat sementara sampai sidang MPR. Kiai itu bertanya, Gus, terus siapa yang paling pas jadi presiden nanti? Ya saya, hehehe, kata Gus Dur datar. Semua hadirin kaget dan mengira Gus Dur bercanda seperti biasanya yang memang suka bercanda. Yang bisa jadi presiden di masa seperti ini ya hanya saya, kalau Indonesia nggak ingin hancur. Dan saya sudah dikabari kalau saya mau jadi presiden walau sebentar, hehehe, kata Gus Dur mantap. Siapa yang ngabari dan yang nyuruh Gus? Tanya seorang kiai lagi. Nggak perlu tahu, orang NU itu tugasnya cuma yakin saja bahwa nanti presidennya pasti dari NU, kata Gus Dur masih dengan nada datar seperti bercanda. Semua yang hadir di ruangan merasa bingung antara yakin dan tidak yakin. Apalagi kondisi fisik Gus Dur yang demikian. Belum lagi masih ada orang lain yang secara fisik lebih sehat dan sangat ambisius menjadi presiden, yaitu Amin Rais dan Megawati. Tapi tetap saja tidak ada yang berani mengejar pertanyaan tentang Presiden RI lagi pada Gus Dur. Selanjutnya, Gus Dur menyambung, Indonesia
dalam masa menuju kehancuran. Separatisme itu sangat membahayakan. Yang bahaya bukan separatismenya, tapi pihak yang membackup di belakangnya. Negara-negara barat mau negeri ini hancur menjadi Indonesia Serikat, maka mereka melatih para pemberontak, memberi biaya untuk kemudian meminta merdeka, seperti Timor Timur yang dipromotori Australia. Sementara sang kiai tertegun dan sambil membenarkan letak kacamatanya, beliau melanjutkan, tidak ada orang kita yang sadar bahaya ini. Mereka hanya pada ingin menguasai negeri ini saja tanpa peduli apakah negeri ini cerai-berai atau tidak. Maka saya harus jadi presiden agar bisa memutuskan mata rantai konspirasi pecah belah Indonesia. Saya tahu betul mata rantai konspirasi itu. RMS dibantu beberapa negara. Irian Barat siapa yang backup, GAM siapa yang mengojok-ngojoki, dan saya dengar beberapa provinsi sudah siap mengajukan memorandum. Ini sangat berbahaya. Kemudian beliau menarik nafas panjang seraya melanjutkan, saya mau jadi presiden, tetapi peran saya bukan sebagai pemadam api. Saya akan jadi pencegah kebakaran dan bukan pemadam kebakaran. Kalau saya menjadi pemadam setelah api membakar negeri ini, maka pasti sudah banyak korban, akan makin sulit. Tapi kalau jadi pencegah kebakaran, hampir pasti nggak akan ada orang yang menghargainya. Maka mungkin kalaupun jadi presiden, saya nggak akan lama, karena mereka akan salah memahami langkah saya. Seakan mengetahui raut wajah bingung para kiai yang menyimak, Gus Dur kembali menjelaskan pemikirannya. Tak kasih gambaran jelasnya begini, kata Gus Dur memperjelas setelah melihat semua hadirin tidak paham dan masih bingung dengan tamsil Gus Dur. Begini, suara langit mengatakan bahwa sebuah rumah akan terbakar. Pilihannya ada dua. Pertama, jika mau jadi pahlawan, maka biarkan rumah itu terbakar dulu, lalu datang membawa pemadam. Maka semua orang akan menganggap kita pahlawan. Tapi sayang, sudah terlanjur gosong dan mungkin banyak yang mati. Juga rumahnya sudah jadi jelek, tapi kita jadi pahlawan, penyelamat yang dielu-elukan. Kemudian selanjutnya, kedua, preventif. Suara langit sama, rumah itu mau terbakar. Penyebabnya tentu saja api. Dilalah, jam sekian akan ada orang yang naruh jerigen bensin di sebuah tempat. Dilalah, angin membawa sampah dan daun kering ke tempat itu. Dan dilalah lagi, pada jam tertentu akan ada orang lewat situ. Dilalah, rokoknya dia habis pas dekat rumah itu. Dilalah, jam kanannya yang lega terus membuang putung rokok ke arah kanan di mana ada tumpukan sampah kering. Lalu beliau sedikit memajukan dudukannya sambil menukas. Kalau ceritanya dirangkai jadi begini, ada orang lewat dekat rumah, lalu membuang putung rokok. Putung rokok kena angin sehingga menyalakan sampah kering. Api tadi kemudian membesar, lalu menyambar jerigen bensin yang baru saja ditaruh di situ, dan terbakarlah rumah itu. Suara langit ini hampir bisa dibilang pasti, namun semua ada sebab musabah. Kalau sebab dicegah, maka musabah tidak akan terjadi. Jika ada yang melihat rumah terbakar lalu ambil ember dan air, kemudian disiram hingga api tidak meluas, maka dia akan jadi pahlawan. Tapi kalau orang yang waskito,
yang tahu akan sebab musabab. Dia akan menghadang orang yang mau menaruh jerigen bensin atau menghadang orang yang merokok agar tidak lewat situ, atau enggak buang putung rokok di situ sehingga sababun atau penyebab kebakaran tidak terjadi. Sejenak semua jamaah mangguk-mangguk. Kemudian Gus Dur melanjutkan, tapi nanti yang terjadi adalah orang yang membawa jerigen akan marah ketika kita cegah dia menaruh jerigen bensin di situ. Apa urusan kamu? Ini rumahku. Bebas dong, aku naruh di mana. Pasti itu yang akan dikatakan orang itu. Lalu misalkan memilih menghadang orang yang mau buang putung rokok agar gak usah lewat situ. Kita bilang, Mas, tolong jangan lewat sini dan jangan merokok karena nanti akan ada menjadi penyebab kebakaran rumah ini. Apa katanya? Dasar orang gak waras. Apa hubungannya aku merokok dengan rumah ini terbakar? Lagian mana rumah terbakar? Ada-ada saja orang gila ini. Minggir, saya mau lewat. Kini makin jelas arah pembicaraannya dan semua yang hadir makin khusyuk menyimak. Nah, inilah peran orang NU yang harus ambil sekarang ini. Suara langit sudah jelas. Negeri ini atau rumah ini akan terbakar dan harus dicegah penyebabnya. Akan tetapi resikonya kita tidak akan populer, namun rumah itu selamat. Tidak ada selain NU yang berpikir ke sana. Mereka lebih memilih biar saja rumah terbakar, asal aku jadi penguasanya. Biar saja rumah besar itu tinggal sedikit, asal nanti aku jadi pahlawan, maka masyarakat akan memilihku jadi presiden. Para kiai engkang kinurmatan, para kiai yang saya hormati, kata Gus Dur kemudian, kita yang akan jadi presiden itu kata suara langit. Kita nggak usah mikir bagaimana caranya, percaya saja, titik. Dan tugas kita adalah mencegah orang buang putung rokok dan mencegah orang yang akan menaruh bensin. Padahal itu banyak sekali dan ada di banyak negara, serta pekerjaan tersebut secara zahir sangat tidak populer, seperti dingini kerso atau seperti merubah takdir. Tapi harus kita ambil waktu yang singkat. Dalam masa itu nanti kita nggak akan mengurusi dalam negeri. Kita harus memutus mata rantai pemberontakan gerakan Aceh Merdeka di Swiss. Kita harus temui Hasan Tiro. Tidak cukup Hasan Tiro, presiden dan pimpinan-pimpinan negara yang simpati padanya harus didekati, butuh waktu lama. Lanjut Gus Dur. Belum lagi separatis RMS atau Republik Maluku Sarani yang bermarkas di Belanda. Harus ada lobi ke negara itu agar tidak mendukung RMS dan negara lainnya yang ada kepentingan di Maluku, kata Gus Dur menegaskan. Juga separatis Irian Barat, Papua Merdeka, yang saya tahu itu binaan Amerika. Saya itu tahu anggota Senat yang menjadi penyokong Papua Merdeka, dan merekalah yang membiayai gerakan separatis itu. Untuk diketahui saja, yang menyerang warga Amerika serta Australia di sana, ya desain mereka sendiri. Kemudian beliau menarik nafas berat sebelum melanjutkan perkataannya. Ini yang paling sulit karena pusatnya di Israel. Maka selain Amerika, saya harus masuk Israel juga. Padahal waktu saya sangat singkat. Maka saya mohon para kiai dan santri nanti banyak istighosah agar tugas kita ini
bisa tercapai. Jangan tangisi apapun yang akan terjadi nantinya, karena kita memilih jadi pencegah yang tidak populer, yang di dalam negeri akan diantemi atau dihajar sana-sini. Segergah Gus Dur berdiri, lalu menegaskan perkataan terakhir beliau, NKRI bagi NU adalah harga mati. Saya harus pamit karena saya ditunggu pertemuan dengan para pendeta di Jakarta untuk membicarakan masa depan negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Gus Dur. Tanpa memperpanjang dialog, Gus Dur langsung pamit. Semua bubar dengan benak yang campur aduk antara percaya dan tidak percaya dengan visi Gus Dur, antara realitas dan idealitas, bahwa Gus Dur dengan sangat tegas di hadapan banyak kiai bahwa dialah yang akan jadi presiden, terngiang-ngiang di telinga semuanya dengan 1000 tanda tanya. Karena menghitung peta politik, rasanya tidak mungkin yang paling kuat kala itu adalah PDIP dengan calonnya Megawati, putri presiden pertama Republik Indonesia yang menemukan momentumnya. Kedua, masih ada Partai Golkar yang juga Akbar Tanjung siap jadi presiden. Di Partai Islam Modern ada Amin Rais yang juga ambisi menjadi presiden, dan dia pun dianggap sebagian orang pelopor reformasi. Maka kami hanya berpikir bahwa rasional nggak rasional, percaya nggak percaya, ya percaya saja apa yang disampaikan Gus Dur tadi. Juga tentang tamsil rumah terbakar tadi. Sebagian besar hadirin agak bingung walau mantuk-mantuk karena nggak melihat apa korelasinya NU dengan jaringan luar negeri. Sekitar 3 bulan kemudian, subhanallah, ternyata Gus Dur benar-benar jadi presiden, dan beliau juga benar-benar bersafari ke luar negeri seakan maniak plesiran. Semua negara yang disebutkan di PCNU Wonosobo itu benar-benar dikunjungi, dan reaksi dalam negeri juga persis dugaan Gus Dur saat itu, yakni Gus Dur dianggap foya-foya, menghamburkan duit negara untuk plesiran, karena dalam jangka waktu sekian bulan sudah 170 kali lawatan ke luar negeri. Luar biasa, dengan fisik yang maaf begitu demi untuk sebuah keutuhan NKRI. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silakan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.